proses pembahasan kenaikan gaji dan rapel bagi para pensiunan serta aparatur sipil negara bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Sejak awal tahun, pemerintah telah memasukkan topik ini ke dalam rangkaian pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Langkah awal dilakukan melalui pemetaan fiskal oleh Kementerian Keuangan, sementara DPR melalui Komisi C menyusun serangkaian usulan terkait penyesuaian pendapatan pegawai negeri dan pensiunan. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi seluruh proses yang kemudian akan memastikan kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga. Pada fase awal tersebut, kedua lembaga bekerja sama untuk menyusun data secara komprehensif, menghitung beban anggaran, serta menilai kondisi ekonomi nasional. Meskipun ekonomi saat itu masih menunjukkan tekanan inflasi, DPR menilai bahwa penyesuaian tahun sebelumnya belum cukup untuk menjaga daya beli para pensiunan. Berbagai laporan dari daerah menunjukkan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari yang cukup signifikan. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong DPR untuk memastikan bahwa pembahasan kenaikan gaji dan pensiun tidak sekadar formalitas, melainkan tindakan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa anggota DPR secara terbuka menyampaikan perlunya pemerintah memberikan kenaikan yang lebih besar dibandingkan pola tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan bagi kelompok pensiunan yang sudah tidak memiliki penghasilan aktif. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyusun simulasi fiskal secara detail yang mencakup biaya untuk gaji ASN, TNI, Polri, pembayaran pensiun, tunjangan rutin, serta kemungkinan pemberian rapel jika kebijakan diterapkan secara surut. Setiap komponen dihitung ulang berdasarkan perkembangan ekonomi terbaru, proyeksi penerimaan negara, dan ruang fiskal yang tersedia. Hasil simulasi ini kemudian dikirim kembali kepada DPR untuk dibahas dalam beberapa putaran rapat. Titik balik muncul ketika perhitungan menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah tahun ini lebih longgar dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terjadi berkat peningkatan penerimaan di beberapa pos pendapatan negara. Dengan ruang yang lebih baik, pemerintah memiliki peluang untuk menyetujui kenaikan gaji dan pensiun dalam skala lebih besar. Asalkan struktur kebijakannya dirancang dengan cermat agar tidak mengganggu stabilitas APBN. Dari sinilah muncul skema yang menjadi dasar pencairan rapel penuh, memastikan bahwa kenaikan tidak hanya berlaku untuk bulan berjalan, tetapi juga dibayarkan untuk bulan-bulan sebelumnya sesuai waktu ketika kesepakatan politik sudah mengarah pada perubahan kebijakan. Skema ini memastikan tidak ada pensiunan atau ASN yang kehilangan hak atas selisih pembayaran akibat keterlambatan administratif. Pembahasan mengenai rapel pun menjadi perhatian utama, terutama bagi para pensiunan. Banyak yang bertanya apakah rapel akan panjang dan apakah nominalnya signifikan. Berdasarkan berbagai dokumen internal yang dibahas dalam proses penyusunan APBN, arah kebijakan memang menargetkan rapel dihitung penuh sesuai bulan berlaku. Pemerintah ingin memastikan akurasi pembayaran dan menghindari kekurangan bayar seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, ketika proses verifikasi memakan waktu lebih lama. Taspen selaku lembaga yang mengelola pembayaran pensiun telah melakukan pembaruan sistem dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi database pensiunan, penyederhanaan verifikasi, serta peningkatan kecepatan pemrosesan data menjadi langkah penting yang membuat proses perhitungan ulang lebih cepat. Berkat digitalisasi tersebut, ketika aturan resmi ditetapkan, sistem Taspen dapat langsung menyesuaikan nominal pembayaran tanpa hambatan signifikan seperti antrian manual atau perbedaan data, masalah yang sering muncul pada periode sebelumnya. Dorongan DPR semakin kuat ketika laporan dari daerah menunjukkan penurunan daya beli pensiunan di banyak wilayah. Harga sembako, biaya kesehatan, dan kebutuhan lainnya mengalami penyesuaian yang tidak dapat diimbangi oleh kenaikan pensiun yang kecil. Mengingat para pensiunan tidak memiliki penghasilan tambahan, penyesuaian yang terlalu kecil dianggap tidak relevan. DPR menegaskan bahwa pensiunan merupakan kelompok yang telah memberikan kontribusi panjang selama puluhan tahun bekerja, sehingga negara wajib memastikan mereka tetap berada dalam kondisi ekonomi yang layak. Faktor eksternal dari daerah juga memberikan pengaruh besar. Masukan dari asosiasi pensiunan, organisasi resmi, dan forum daerah yang melaporkan tekanan ekonomi yang dirasakan para pensiunan memperkuat urgensi kebijakan di tingkat pusat. Pemerintah menyimpulkan bahwa pensiunan bukan sekadar angka dalam laporan APBN, melainkan jutaan warga negara yang membutuhkan perhatian nyata. Karena itu,
Kebijakan tahun ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan dampak ekonomi yang akan timbul jika kesejahteraan mereka tidak dijaga. Pembahasan alur teknis berlangsung dalam beberapa tahap. Proses pencairan melewati 4 langkah utama, penetapan landasan hukum, perhitungan ulang oleh Taspen, distribusi ke bank mitra, dan pencairan ke rekening masing-masing pensiunan. Meskipun prosedurnya panjang, pemerintah mempercepat proses tahun ini karena sebagian data dan skenario perhitungan sudah disiapkan jauh sebelum keputusan final diumumkan. Dengan kesiapan ini, waktu tunggu pencairan dapat dipangkas dan kemungkinan keterlambatan menjadi lebih kecil. Nominal rapel diperkirakan cukup besar karena mencakup beberapa bulan sekaligus. Jika kenaikan diputuskan berlaku sejak awal tahun atau sejak bulan tertentu dalam kalender anggaran, maka selisih per bulan dikalikan jumlah bulan tertunggak mengikuti pola perhitungan standar tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan mengenai potensi penundaan memang selalu muncul. Secara teknis, penundaan dapat terjadi jika ada kendala administratif atau revisi data. Namun, melihat komitmen DPR dan pemerintah yang sudah solid, serta alokasi anggaran yang dikunci dalam APBN, peluang penundaan tahun ini jauh lebih rendah. Pemerintah tidak ingin menunda karena kondisi ekonomi masyarakat, terutama para pensiunan, masih memerlukan stabilitas tambahan. Salah satu faktor penting yang jarang dibahas adalah stabilitas fiskal. Tahun ini pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar berkat beberapa pos penerimaan yang meningkat. Ruang fiskal ini memungkinkan kenaikan pensiun dan pemberian rapel tanpa harus memotong anggaran sektor lain, menjadikan proses pembahasan di tahap akhir berjalan lebih cepat dan keputusan dapat diambil tanpa pertentangan signifikan. Efek ekonomi dari kebijakan ini menjadi pertimbangan utama. Kenaikan pendapatan bagi jutaan pensiunan berarti peningkatan konsumsi rumah tangga. Ketika pensiunan menerima tambahan uang, belanja mereka biasanya meningkat di warung, pasar tradisional, toko kecil, dan berbagai sektor usaha lokal. Aliran belanja ini memiliki efek ekonomi berantai yang membantu perputaran uang di daerah, sehingga kebijakan ini bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga menopang perekonomian lokal. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor demografi. Jumlah pensiunan meningkat setiap tahun, sehingga jika kesejahteraan mereka tidak dipertahankan, risiko sosial bisa membesar. Dengan menaikkan pembayaran dan memberikan rapel penuh, pemerintah tidak hanya memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas sosial jangka panjang. Banyak analis menilai kebijakan ini sebagai salah satu langkah pensiun paling progresif dalam beberapa tahun terakhir. Selain manfaat langsung berupa kenaikan bulanan dan rapel, kebijakan ini membuka peluang perubahan sistem di masa depan. Pemerintah mempertimbangkan reformasi, termasuk kemungkinan menerapkan indeksasi otomatis seperti di beberapa negara lain. Sistem indeksasi akan membuat kenaikan pensiun mengikuti inflasi secara otomatis, tanpa memerlukan pembahasan panjang setiap tahun. Jika sistem ini diadopsi, pensiunan akan mendapatkan kepastian pendapatan yang lebih stabil. Tahap teknis koordinasi antara Kementerian Keuangan, Taspen, dan Bank Mitra sudah berlangsung. Sebelum aturan final ditetapkan, sebagian besar data pensiunan sudah siap proses. Integrasi data dan sistem digital memungkinkan entry perubahan dilakukan cepat setelah payung hukum ditandatangani. Dengan kesiapan teknis ini, distribusi dana dapat berlangsung tanpa hambatan berarti. Pembahasan lanjutan mengenai kenaikan pendapatan pensiunan dan ASN memasuki tahap lebih rinci setelah pemerintah dan DPR mencapai kesepahaman awal mengenai besaran kenaikan dan skema rapel. Fokus beralih pada penerapan teknis, dampaknya terhadap struktur APBN, dan bagaimana setiap lembaga memastikan proses berjalan tanpa kesalahan. Setiap tahap pelaksanaan membutuhkan koordinasi detail karena anggaran negara tidak dapat dikeluarkan tanpa dasar hukum dan mekanisme yang teratur. Tahap pertama setelah kesepakatan politik adalah penyusunan landasan hukum, di mana setiap kebijakan kenaikan gaji dan pensiun dituangkan dalam bentuk regulasi agar dapat diterapkan oleh lembaga pelaksana. Regulasi ini mencakup besaran kenaikan dasar perhitungan, waktu mulai berlaku, serta mekanisme rapel. Penyusunan peraturan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Taspen. Koordinasi antar instansi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi ketidaktepatan data, perbedaan interpretasi, atau kekeliruan teknis lain yang dapat mempengaruhi proses pencairan. Setelah regulasi final, langkah berikutnya adalah harmonisasi data, yaitu menyinkronkan seluruh data pegawai dan pensiunan
agar nominal yang dihitung sesuai kondisi individu masing-masing. Data pensiunan sering mengalami pembaruan, misalnya perubahan rekening, status tanggungan, atau kategori pembayaran. Dengan sistem digital, proses harmonisasi tidak dilakukan manual, melainkan melalui integrasi sistem yang memadukan beberapa database. Setiap perubahan yang pernah dilakukan oleh pensiunan tercatat dalam sistem, mempermudah perhitungan ulang tanpa harus menunggu verifikasi fisik. Taspen menghadapi tugas besar dalam tahap ini. Meskipun sistem sudah digital, pemeriksaan data tetap dilakukan untuk memastikan seluruh kategori pensiunan mendapatkan perhitungan yang benar. Ada berbagai tipe pensiunan, PNS sipil, TNI, Polri, pensiunan janda, duda, pensiunan cacat, dan kategori khusus lainnya. Masing-masing memiliki struktur pembayaran berbeda, sehingga skema kenaikan harus disesuaikan dengan formula yang berlaku untuk jenis pensiun tertentu. Setelah data lengkap dan akurat, tahap selanjutnya adalah perhitungan selisih kenaikan. Ini menjadi proses paling penting dalam penentuan nilai rapel. Rapel dihitung berdasarkan waktu mulai berlakunya kenaikan dikurangi jumlah yang sudah diterima pensiunan pada bulan-bulan sebelumnya. Misalnya, jika kenaikan berlaku sejak Januari, jumlah rapel dihitung dari Januari hingga bulan aturan resmi ditetapkan. Perhitungan ini dapat mencakup 4, 5, atau lebih bulan, tergantung tanggal efektif kebijakan. Semakin panjang jangka waktu, semakin besar nilai rapel yang diterima pensiunan. Poin penting dari kebijakan ini adalah jaminan pemerintah bahwa tidak akan ada kekurangan bayar. Jika terdapat perbedaan data yang menyebabkan nominal tidak sesuai, akan dilakukan penyesuaian tambahan. Inilah alasan pemerintah mempercepat modernisasi sistem keuangan dan pembayaran. Kesalahan yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu menjadi pelajaran agar proses tahun ini berjalan lebih akurat. Semua dilakukan untuk memastikan pensiunan menerima hak penuh tanpa pengurangan. Dalam analisis ekonomi, kebijakan kenaikan gaji dan pensiun memberikan dampak luas. Penerimaan tambahan bagi pensiunan meningkatkan ruang untuk membiayai kebutuhan harian. Dampak langsungnya adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga, yang merupakan penyumbang terbesar PDB nasional. Dengan demikian, peningkatan belanja dari jutaan pensiunan dapat menjaga kestabilan ekonomi di tengah tekanan global yang tidak menentu. Dampak lainnya adalah meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah. Banyak wilayah memiliki jumlah pensiunan signifikan. Ketika mereka menerima tambahan pendapatan melalui kenaikan bulanan maupun rapel, uang tersebut berputar di toko-toko kecil, pasar tradisional, warung, serta jasa lokal, mendorong pendapatan pelaku usaha kecil, dan memberikan efek pengganda yang besar. Kelompok pensiunan cenderung membelanjakan pendapatan tambahan pada kebutuhan pokok, kesehatan, dan layanan lokal, sehingga efeknya langsung terasa di komunitas sekitar. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor jangka panjang. Jumlah pensiunan terus meningkat seiring bertambahnya pegawai ASN yang memasuki masa purna tugas. Jika sistem pensiun tidak diperkuat, beban sosial di masa depan bisa meningkat. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan dan rapel dianggap sebagai salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan sosial. Pemerintah ingin memastikan kelompok pensiunan memiliki pendapatan cukup untuk hidup layak sehingga tidak membebani keluarga atau menimbulkan risiko sosial lainnya. Aspek administratif juga menjadi sorotan penting. Proses pembayaran pensiun setiap tahun melibatkan interaksi data antara Taspen, bank mitra, dan pemerintah. Dengan adanya kebijakan baru, prosedur teknis diperkuat. Taspen melakukan pemeliharaan sistem untuk menghindari kendala teknis seperti keterlambatan input data, kesalahan nominal, atau ketidaksesuaian rekening. Bank mitra menyiapkan kapasitas sistem untuk menerima kiriman dana dalam jumlah besar. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan rapel dapat memicu lonjakan transaksi, sehingga sistem bank harus mampu menampung proses tersebut tanpa gangguan. Dalam rapat lanjutan, pemerintah dan DPR membahas kemungkinan reformasi sistem pembayaran pensiun. Salah satu gagasan yang diperkenalkan adalah indeksasi otomatis. Dengan indeksasi, besaran pensiun akan mengikuti persentase inflasi setiap tahun, sehingga kenaikan tidak perlu menunggu pembahasan politik. Sistem ini memungkinkan penyesuaian lebih cepat dan stabil bagi pensiunan. Meski implementasinya membutuhkan kajian mendalam karena menyangkut struktur APBN jangka panjang, gagasan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan reformasi lebih sistematis untuk masa depan. Indeksasi otomatis juga meningkatkan kepastian bagi pensiunan. Selama ini, kenaikan yang dibahas setiap tahun
membuat pensiunan harus menunggu keputusan politik yang tidak selalu cepat. Jika diterapkan, pensiunan langsung mengetahui perkiraan kenaikan setiap tahun berdasarkan inflasi. Sistem ini sudah digunakan di beberapa negara untuk menjaga daya beli masyarakat usia lanjut. Semua proses ini dirancang agar mulai berlaku efektif pada 30 Januari 2026. Dengan kesiapan data, sistem digital, harmonisasi, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah memastikan bahwa pencairan kenaikan gaji dan pensiun serta rapel penuh dapat dilakukan tepat waktu, akurat, dan tanpa hambatan signifikan. Langkah ini tidak hanya memberi manfaat langsung berupa tambahan pendapatan bagi pensiunan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, mendukung usaha lokal, dan memperkuat sistem sosial untuk jangka panjang. Kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menghargai jasa para pensiunan dan memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga dalam kondisi ekonomi yang layak.